Sahabat Salam, saudaraku. Hari ini saya akan memberikan khotbah dengan judul ibadah yang diperintahkan Tuhan di Alkitab. Karena di dunia ini begitu bervariasi soal ibadah dan segala aturannya, tapi saya mau fokus dan memperkenalkan tentang ibadah yang diperintahkan Bapa Yahweh di Alkitab yang sudah tertulis ribuan tahun yang lalu, tapi telah banyak dilupakan orang. Ya, setiap agama pasti memiliki aturan peribadahan. Begitu juga dengan agama yang menggunakan Alkitab sebagai buku panduannya. Sudah seharusnya mengikuti semua yang diperintahkan di Alkitab karena semuanya sudah tertulis dengan jelas. Banyak gereja itu kan ratusan ribu gereja di seluruh dunia. Banyak gereja mengaku kitab sucinya adalah Alkitab. Tapi peribadahannya tidak sama dengan yang tertulis di Alkitab. Umatnya sebagian pasti ada yang bingung, tapi tidak berani tanya ke pendetanya. Yang sebagian lagi ngikutin aja yang sudah berjalan. Pokoknya sama dengan yang lain is okay. Begitu pemikirannya ya. Dan ada lagi yang lebih bingung loh, yaitu umat dari agama lain yang kadang-kadang ingin tahu tentang kekristenan. Ini sangat menarik ya. Banyak dari agama lain itu sering belajar tentang kekristenan. Saat mereka membaca yang tertulis itu di Alkitab, tetapi mereka melihat yang dipraktekkan oleh umat yang mengaku buku panduannya adalah Alkitab, yang dilakukan adalah B. Itu membuat mereka bingung. Apalagi mereka yang tidak memakai Alkitab sebagai panduannya. Kadang-kadang umat gereja yang memiliki panduan Alkitab saja bingung. Benar tidak? Ini kenyataan yang terjadi saat ini. Meskipun di dunia ini banyak sekali agama dengan aturan mainnya sendiri-sendiri, tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Pegang ini. Jangan lepaskan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tidak bisa diganti dan tidak pernah berubah. Sebenarnya di dalam Alkitab semua tertulis dengan jelas tentang peribadahan yang harus dilakukan. Tapi karena banyak pengajaran yang tidak sepenuhnya berpegang pada Injil, dan banyaknya variasi dari tradisi-tradisi, membuat peribadahan yang tertulis di Alkitab itu dilupakan. Kita mulai saja ya, ada 4 ibadah yang diperintahkan oleh Elohim. Yang pertama adalah ibadah harian. Yang kedua, ibadah mingguan. Yang ketiga, ibadah bulanan. Yang keempat adalah ibadah tahunan. Jadi jelas ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Sehingga dari sepanjang hari, di sepanjang tahun, Elohim, Bapa Yahweh itu sudah mengatur semuanya dengan begitu lengkap untuk umatnya beribadah kepadanya. Yang pertama, ibadah harian. Nanti kita bahas satu-satu ya. Berapa kali kita harus melakukan ibadah harian? Yaitu 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Mengapa begitu? Supaya kita setiap hari terhubung dengan Bapa Yahweh pencipta kita. Di Mazmur juga tertulis, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Di Mazmur 78 ayat 14. Pada siang hari dia menuntun mereka dengan awan dan sepanjang malam dengan cahaya api. Ya, jadi jelas mengapa harus pagi dan malam. Karena kita hidupnya 24 jam. Pagi dan malam saat kita pagi itu kita bersyukur atas hari yang baru.
menyembah, memuji, dan membangun diri kita, membangun roh kita, supaya tetap terhubung dengan Bapa Yahweh. Lalu malam hari mau ngomong apa sama Tuhan? Mengucap syukur untuk penyertaannya sepanjang hari. Dan saat malam hari inilah kita diberi kesempatan untuk berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain, untuk saudara kita, untuk kota kita, untuk negeri kita, bahkan untuk seluruh dunia. Itu yang dimaui Bapa Yahweh, supaya kita tidak menjadi orang yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Berdoa untukku, anakku, cucuku, saudaraku, iparku, tetanggaku, pupuku. Coba lebih dilebarkan sedikit. Untuk kotaku, untuk kota-kota di negeriku, untuk negeriku, bahkan untuk seluruh bumi, ya, begitu. Lalu apa saja yang dilakukan saat ibadah harian? Yang saya sampaikan ini adalah hal yang sederhana, tapi ternyata masih banyak yang belum memahami. Jadi saya ingin menyampaikan secara rinci, supaya semuanya paham, terutama jiwa-jiwa baru, paham dan bisa melakukannya, ya. Yang pertama, membaca hukum Taurat. Ibadah hariannya membaca hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu terdiri dari 613 perintah, alangkah baiknya bila sehari bisa membaca 20 perintah, sehingga 613 perintah itu bisa selesai dalam sebulan. Kalau dibaca terus, nanti lama-lama tahu, paham, setelah paham bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang mampu kita lakukan harus kita lakukan. Kecuali yang tidak mampu kita lakukan, ya bagaimana lagi? Misalnya beribadah di Yerusalem, itu tidak mampu, apalagi kalau perang, ya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan di dalam hukum Taurat. Dan 613 perintah itu sebetulnya tidak semuanya menjadi kewajiban kita. Karena apa? Itu ada bagian rahasia, ada bagian imam, bermacam-macam. Makanya kita harus tahu dulu hukum Taurat itu apa, isinya seperti apa, sehingga jangan menolak dulu. Aku tidak mau hukum Taurat terlalu banyak. Nah, belum dibaca, belum kenal isinya, sudah menolak, kan aneh, ya. Lalu yang kedua, membaca pengakuan iman atau Shema pada pagi dan malam hari. Mungkin ada yang belum tahu, ya, apa toh itu Shema. Saya sering mendapat pertanyaan seperti itu. Shema itu apa? Shema adalah pengakuan iman bahwa Bapa Yahweh itu Elohim kita dan Dia itu Esa. Ini tertulis di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Bapa Yahweh itu Elohim kita, Bapa Yahweh itu Esa. Kedua hal ini adalah perintah dalam hukum Taurat, yaitu perintah ke-23. Membaca pengakuan iman atau Shema di pagi dan malam hari. Ayat pendukungnya adalah Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, bahkan hukum Taurat itu tidak hanya harus dibaca, tapi harus dibicarakan dan diajarkan kepada anak cucu kita berulang-ulang supaya paham dan bisa dipraktekkan. Karena akan ada waktunya nanti saat Injil, saat hukum Taurat itu tidak bisa beredar lagi. Nanti saat kuasa kegelapan penuh di dunia ini, itu tidak akan bisa beredar lagi. Dan hukum Taurat yang sudah kita ajarkan kepada anak cucu kita sudah masuk di dalam loh hati setiap orang yang membacanya berhari-hari. Amin. Sehingga tidak akan hilang. Itu tujuan. Itu maunya Bapa, seperti itu. Yang ketiga, berdoa dan memuji Elohim. Yang ditutup dengan sujud sembah. Itu adalah cara peribadahan kita. Beribadah harian dengan setia akan membangun sebuah hubungan yang intim dengan Elohim. Nanti kalau sudah intim pasti akan dikasihi Elohim, ya. Misalnya saya dekat dengan, di sini ada Samuel, ada Fania, ada Lina, ada Febri. Kalau saya dekat, saya intim, pasti saya mengasihi mereka.
berbeda dengan yang jarang saya temui, pasti ada perbedaan. Itu gampangannya seperti itu. Ya. Saya mau kasih contoh orang yang dikasihi Tuhan karena rajinnya beribadah ya. Dia adalah Daniel. Saudaraku yang terkasih, mengapa Daniel disebut orang yang dikasihi Elohim? Dan dia bahkan adalah tokoh di Alkitab yang menuliskan wajah Bapa Yahweh di surga. Dia menyebutnya apa? Yang lanjut usianya. Artinya, Bapa Yahweh berkenan menampakkan wajahnya kepada Daniel. Ini terjadi karena Daniel secara rutin beribadah 3 kali sehari. Maka dia memiliki hubungan yang intim. Kita saja yang 2 kali kadang tidak dilakukan. Kadang hanya sekali, kadang sepanjang hari tidak berdoa, ya. Benar tidak? Daniel tidak hanya 2 kali, dia 3 kali. Itu yang membuat dia sangat dikasihi Bapa, sehingga Bapa menampakkan wajahnya kepadanya. Dan Bapa memberikan apa? Nubuatan-nubuatan yang luar biasa kepada Daniel, yaitu rahasia di akhir zaman ini dicurahkan kepada Daniel. Itu karena kasihnya. Daniel beribadah 3 kali sehari, ini tertulis di Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Elohimnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, saat sudah dilarang dia tetap naik memuji dan menyembah Elohim seperti yang biasa dia lakukan. Di rumahnya di atas ada tingkap-tingkap yang terbuka yang ke arah Yerusalem. Artinya apa? Dia menyembah Elohim yang ada di Yerusalem, di Bait Suci. Amin. Itu kiblat kita sebetulnya, itu kiblat kita. Lalu ayat Daniel orang yang dikasihi Elohim yaitu Daniel 10 ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ini yang ngomong sama Daniel adalah malaikat. Daniel menuliskan wajah Bapa di surga. Ini tertulis di Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ya. Berarti Daniel dengan jelas melihat Bapa seperti apa, tahta kemuliaannya seperti apa. Ditunjukkan, ya. Saya mau sampaikan, Bapa Yahweh, Bapa kita di surga, yaitu Elohim Israel, adalah pribadi yang menyembunyikan dirinya. Tetapi, jika ada manusia yang diberi kesempatan bertemu dengannya, maka orang itu adalah manusia spesial. Orang itu pasti memiliki hubungan yang intim dengan Elohim. Karena ada ayat, siapa yang memandang wajah Elohim akan mati, ya. Tapi kalau Bapa mau menunjukkannya kepada seseorang, ya, itu otoritasnya Bapa. Bapa hanya memberikan itu kepada orang-orang yang benar-benar spesial di hadapannya. Di Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 tertulis, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Ini janji Tuhan. Saat seseorang mau mencarinya dengan sungguh-sungguh, Bapa itu akan ada, akan datang dengan menunjukkan hadiratnya.
Mungkin ada yang bilang, saya sudah berdoa, tapi kok tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena mencarinya belum dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan. Mencarinya hanya sebatas mungkin kewajiban. Dan ini harus ditingkatkan terus-menerus. Yang kedua adalah ibadah mingguan. Ibadah mingguan yang diperintahkan Elohim yaitu ibadah di hari Sabat atau Sabtu, bukan hari Minggu. Saya mau sebutkan nama-nama hari dalam bahasa Ibrani ya, supaya tahu. Yom Rishon hari Minggu, Yom Sheni hari Senin, Yom Selisih hari Selasa, Yom Revi hari Rabu, Yom Kamisi hari Kamis. Pada salah ketik. Yom Sisi hari Jumat dan Yom Sabat hari Sabtu. Jelas Yom Sabat adalah hari Sabtu ya. Tapi di beberapa terjemahan Sabat diterjemahkan menjadi hari Minggu. Keluaran 31 ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Saya mau garis bawahi ayat ini ya. Dilenyapkan dari antara bangsanya maksudnya bukan hanya bangsa Yahudi ya, tapi tiap-tiap bangsa di muka bumi. Kalau bangsa Indonesia ya akan dilenyapkan dari bangsa Indonesia. Kalau bangsa Amerika juga akan dilenyapkan dari antara bangsa Amerika. Ini maksudnya dilenyapkan dari antara bangsanya. Ada 4 kebenaran yang tertulis di Alkitab tentang ibadah di hari Sabat. Jadi tolong diperhatikan, yang sering tanya tentang hari Sabat, kok ibadah di hari Sabat? Harusnya akan hari Minggu. Saya mau sampaikan saat ini ada 4 kebenaran yang tertulis di Alkitab tentang ibadah di hari Sabat. Yang pertama, di dalam Torah perintah yang ke-109, menguduskan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini tertulis di Keluaran ayat 20, Keluaran 20 ayat 8. Lalu yang kedua, ajaran Tuhan Yesus. Ini tertulis di Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini ya, Tuhan Yesus setiap Sabat mengajar di sinagoga, di bait suci, membacakan Alkitab. Karena dia seorang rabi. Perlu diketahui, di Israel kalau tidak lulusan rabi tidak boleh mengajar, tidak boleh sembarangan ngajar di tempat umum. Tapi Tuhan Yesus sudah sekolah selama 18 tahun. Dari umur 12 sampai umur 30. Dia sudah lulus menjadi seorang rabi Yahudi. Sehingga saat umur 30, dia sudah boleh mengajar di bait suci. Itulah Tuhan Yesus kita, rabi Yahudi. Perlu diketahui, perlu digarisbawahi. Sehingga kita harus berpikir, mana mungkin seorang rabi Yahudi membatalkan hukum Taurat? Silahkan dipahami sendiri. Yang ketiga adalah kebenaran di kerajaan 1000 tahun. Apa itu kerajaan 1000 tahun? Bagi yang belum tahu akan saya sampaikan sedikit di sini. Kalau ingin tahu banyak bisa buka khotbah saya tentang kerajaan 1000 tahun ya. Saya mau sampaikan sedikit saja bahwa kerajaan 1000 tahun adalah masa di mana Tuhan Yesus Masiah turun ke bumi menjadi raja segala raja di muka bumi, dan itu terjadi setelah terjadinya masa kesusahan besar.
Jadi setelah masa perusahaan besar berhenti, orang-orang sudah diangkat ke surga, turun kembali ke bumi, hidup di zaman baru, yaitu di kerajaan 1000 tahun. Dan itu tertulis juga di tentang kerajaan 1000 tahun itu banyak di bab 46 ya, silakan baca sendiri. Tapi tentang hari Sabatnya saya mau bacakan di Yeskiel 46 ayat 1. Beginilah firman Tuhan Yahweh, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Ya, artinya saat Sabat dan saat bulan baru pintu gerbang pelataran sebelah dalam harus tetap dibuka. Ini terjadi di kerajaan 1000 tahun. Kitab Yeskiel ini kalau ada yang belum tahu, ini adalah kitab nubuatan ya. Yang keempat adalah kebenaran di bumi yang baru. Bahkan di bumi yang baru, Sabat, ibadah Sabat tetap berlangsung. Bumi yang baru itu di mana tuh? Mungkin ada yang tanya, saya jawab sedikit di sini ya. Bumi yang baru adalah tempat hidup kekal orang benar. Manusia ditempatkan di bumi yang baru itu setelah penghakiman takhta putih. Setelah semuanya selesai perjalanan di bumi, termasuk setelah kerajaan 1000 tahun, itu baru ada pengadilan takhta putih. Setelah itu manusia benar ditempatkan di bumi yang baru, dan orang fasik, orang jahat ditempatkan di neraka. Dan sampai di bumi yang baru nanti, di kekekalan nanti, ibadah Sabat juga tetap berlaku. Ya, ini tertulis di Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Ya, jelas ya. Sabat berganti Sabat. Dalam Alkitab firman Tuhan tertulisnya tidak pernah minggu berganti minggu, tidak ya. Tapi Sabat berganti Sabat. Karena Sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Bapa di bumi. Jadi penting Sabat itu. Kalau kita tahu betapa pentingnya ibadah Sabat dan sangat banyak perintah tentang hal itu di Alkitab, maka sangat aneh mengapa begitu banyak orang yang tidak beribadah di hari Sabat dan menggantinya dengan ibadah di hari Minggu. Bahkan kita yang beribadah di hari Sabat, karena jumlahnya sedikit, kita yang beribadah di hari Sabat seperti yang tertulis di Alkitab, nah kita yang dibilang aneh dan sesat. Itu kenyataan dan realita di bumi. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Karena yang salah banyak dan ribuan tahun telah terjadi. Mengapa bisa terjadi demikian? Ini disebabkan karena ada beberapa terjemahan dalam kitab suci di mana kata Sabat diterjemahkan menjadi hari Minggu. Dan ini yang menjadi acuan orang-orang masih beribadah di hari Minggu. Saya mau berikan 3 ayat ini ya, yang berkata Yesus bangkit hari Minggu dan murid-muridnya ibadah di hari Minggu. Yaitu yang pertama, Lukas 24 ayat 1. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saya mau sebutkan teks aslinya ya. Dan pada salah satu hari Sabat, mereka datang ke kubur itu membawa rempah-rempah dan kaleng-kaleng yang sudah disiapkan. Ini di sini jelas. Dari salah satu hari Sabat diganti
hari pertama minggu itu. Ini yang pertama, Lukas 24. Yang kedua, Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ini teks aslinya adalah pada suatu hari Sabat, Maria Magdalena datang ke kubur pada pagi hari dan melihat batu telah diangkat dari kubur. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di teks aslinya, Kisah Rasul 20 ayat 7, pada hari Sabat, para murid sedang berkumpul memecahkan roti. Paulus sedang berbicara dengan mereka dan pada hari berikutnya ia memperpanjang pidatonya sampai tengah malam. Dengan mengerti ketiga ayat ini, kita tahu bahwa telah terjadi salah tafsir yang disengaja, ya. Mengapa? Karena tidak mungkin seorang ahli translator senior yang pintar salah mengartikan hari Sabat menjadi hari Minggu. Itu sangat tidak mungkin. Ini adalah bentuk kesengajaan. Dan kesengajaan ini mengakibatkan ajaran Yesua yang mengajarkan ibadah di hari Sabat diganti menjadi hari Minggu. Sedangkan Yesua adalah Tuhan atas hari Sabat dan mengajarkan manusia beribadah di hari Sabat atau Sabtu, bukan di hari Minggu. Ya dan amin. Tertulis di Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Semoga dengan mengetahui hal ini banyak orang bertobat dan mulai beribadah di hari Sabat, bukan di hari Minggu lagi. Karena pegangan mereka adalah Alkitab. Jadi harus dilakukan sesuai Alkitab. Yang ketiga adalah ibadah bulanan. Ibadah bulanan yang diperintahkan Elohim adalah ibadah bulan baru. Hal ini dilakukan di hari pertama di setiap bulan dalam kalender Elohim. Bukan kalender yang sekarang ya. Kalender yang kita pakai secara internasional adalah kalender Gregorian. Tapi yang dibahas di Alkitab adalah kalendernya orang Israel. Kalender Yahudi. Dan ibadah itu dilakukan di setiap bulan, di hari pertama di setiap bulan dalam kalender Elohim, kalender orang Yahudi. Kalau mau lihat waktu atau tanggalnya bisa cek di Google di kalender Yahudi. Itu ibadah bulan baru. Dan perintahnya adalah pada setiap melakukan ibadah bulan baru harus ada peniupan serune karena semuanya harus bersuka cita. Tertulis di Bilangan 10 ayat 10. Pada hari kamu bersuka cita dalam perayaan-perayaanmu yang telah ditentukan, yaitu pada permulaan bulan-bulan barumu. Haruslah engkau meniup nafiri-nafiri itu di atas persembahan bakaranmu dan kurban persembahan pendamaianmu, supaya hal-hal itu dapat menjadi peringatan bagimu di hadapan Elohimmu. Akulah Yahweh Elohimmu. Torah perintah ke-454. Meniup nafiri pada saat persembahan kurban dan pada saat-saat kesukaran. Ayat pendukungnya adalah Bilangan 10 ayat 9 sampai 10. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Yahweh Elohimmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu.
Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Elohimmu, akulah Yahweh Elohimmu. Ini tentang ibadah bulanan, ya, ibadah bulan baru. Lalu yang keempat, ini adalah tentang ibadah tahunan atau hari raya. Ibadah yang dilakukan setiap tahun, yaitu setiap hari raya, ada 7. Di dalam setahun itu ada 7 hari raya. Dan semua hari raya yang tertulis di Alkitab itu diperuntukkan untuk mengenang kebesaran Bapa Yahweh. Perlu digarisbawahi ya. Yang pertama, hari raya Paskah. Ini adalah hari raya untuk memperingati Bapa Yahweh yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Tertulis di Imamat 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Yahweh. Keluaran 12 ayat 26 sampai 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Yahweh yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ini tentang orang Mesir yang mendapat tulah, anak-anak sulungnya dibunuh ya. Tapi bangsa Israel diselamatkan, anak sulungnya tetap hidup. Lalu di Keluaran 12 ayat 6 dan 8. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Di tanggal 14 bulan Nisan itu waktu senja ada perjamuan makan daging domba atau kambing ya beserta sayuran pahit. Perjamuan Paskah ini dilakukan di malam perayaan Hari Raya Roti Tak Beragi, hari pertama. Hari Raya Roti Tak Beragi itu diperingati selama 7 hari. Hari Paskah adalah malam sebelum Hari Raya Roti Tak Beragi. Di hari Paskah itu hanya ada perjamuan ya, tidak ada ibadah. Ibadahnya keesokan harinya di Hari Raya Roti Tak Beragi. Jadi keduanya itu berurutan antara Paskah dan Hari Raya Roti Tak Beragi. Yang kedua adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari Raya ini adalah hari raya untuk memperingati Bapa Yahweh yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tertulis di Imamat 23 ayat 6. Dan pada hari yang ke-15, kalau Paskah tadi 14 ya, dan pada hari ke-15, bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Dan Keluaran 12 ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari itu juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Tuhan Yesus Juru Selamat kita juga merayakan dan memperingati hari raya roti tak beragi. Itu tertulis juga di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
pada saat Tuhan Yesus makan roti yang tidak beragi di malam perjamuan Paskah, saat itu sekaligus Tuhan Yesus sedang menjadikan hari raya roti tidak beragi itu menjadi peringatan akan dirinya yang memberikan tubuh dan darahnya bagi penebusan dosa umat manusia. Inilah yang disebut dengan perjanjian baru. Supaya paham semuanya ya. Jadi saat Tuhan Yesus memperingati hari raya roti tidak beragi yang tertulis di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga sedang menjadikan hari raya roti tak beragi itu menjadi peringatan akan dirinya. Kan semua hari raya itu peringatan untuk Bapa Yahweh, tapi khusus hari raya roti tidak beragi itu juga menjadi peringatan akan Tuhan Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya. Ini disebut apa tadi? Perjanjian baru. Kalau perjanjian lama adalah saat Musa mencurahkan darah hewan kepada bangsa Israel di hadapan Bapa Yahweh. Mencurahkan darah hewan kepada bangsa Israel atas perjanjiannya, yaitu apa? Hukum yang diberikan Elohim kepada Musa, yaitu apa? Hukum Taurat. Tapi di perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak menggunakan darah hewan lagi, tapi menggunakan darahnya dan tubuhnya di kayu salib untuk menjadi sebuah perjanjian yang baru. Maka siapapun yang percaya pada Tuhan Yesus akan disempurnakan di dalam ketidaksempurnaan manusia itu sendiri. Saat kita tidak bisa sempurna melakukan hukum Taurat, maka darah Tuhan Yesus yang menjadi penyempurna atau penggenapan. Bukan berarti kita membatalkan atau tidak melakukan hukum Taurat, tapi melakukan hukum Taurat dan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan disempurnakan dan digenapi oleh darah Tuhan Yesus Hamasyah. Inilah perjanjian baru. Semoga semuanya paham ya. Kalau untuk yang perjanjian lama, saya bacakan ayatnya di Keluaran 24 ayat 8. Lalu Musa mengambil darah itu dan memercikannya ke atas umat itu serta berkata, lihatlah darah perjanjian yang telah Yahweh ikat denganmu berkenaan dengan segala perkara ini. Artinya dengan segala firman ini atau hukum Taurat ini. Jadi betapa pentingnya melakukan ibadah hari raya roti tidak beragi. Karena diperintahkan oleh Elohim dan juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan ada hukuman saat melanggar ketetapan ini. Yaitu siapa yang makan sesuatu yang beragi selama hari raya roti tidak beragi seminggu ya, akan dilenyapkan Elohim. Ini tertulis di Keluaran 12 ayat 19. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Jadi artinya berlaku untuk seluruh umat manusia. Lalu yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Tentang hari raya buah sulung, tertulis dalam penetapan hari-hari raya di Imamat 23 ayat 9-14. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu itu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bersela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum, atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Elohimmu.
Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jadi kalau punya lahan pertanian, buah sulung itu sebelum mempersembahkan buah sulung tidak boleh mengambil hasilnya dimakan, tidak boleh. Itu peraturan dari buah sulung ya. Lalu kapan hari raya buah sulung itu? Firman Tuhan berkata di Imamat 23 ayat 9 sampai 11, yaitu imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Sabat atau hari perhentian yang dimaksud adalah hari pertama dari perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang diperingati selama 7 hari. Jadi hitungannya seperti ini supaya paham ya. Hari Raya Paskah tanggal 14 Nisan. Hari Raya Roti Tidak Beragi tanggal 15 Nisan. Hari Raya Buah Sulung tanggal 16 Nisan. Nah, Hari Raya Buah Sulung ini selama 49 hari karena itu masa tuaian, masa panen. Lalu ditambah sehari setelah 49 hari, itu adalah hari Pentakosta. Keempat hari raya ini waktunya berurutan atau bersambung. Catatan saja, bulan Nisan adalah bulan pertama dalam kalender Ibrani. Ya, semoga semuanya jelas. Lalu yang keempat adalah hari raya Pentakosta. Ini disebut juga hari raya 7 minggu. Hari raya ini memperingati turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Kadang ada yang tetap bingung perhitungan hari Pentakosta ya, supaya lebih jelas waktu perhitungannya. Saya mau berikan di sini juga, bangsa Israel itu merayakan Paskah pada tanggal 14 pada bulan pertama, artinya di pertengahan bulan. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Keluaran 12 ayat 2. Lalu pada bulan yang ketiga, mereka tiba di Gunung Sinai dan Musa menerima hukum Taurat. Tadi pertengahan bulan pertama. Lalu di bulan yang ketiga, mereka tiba di Gunung Sinai dan Musa menerima hukum Taurat. Tertulis di Keluaran 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gunung Sinai pada hari itu juga. Keluaran 34 ayat 27, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah perkataan ini karena berdasarkan perkataan ini aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi hitungannya setengah bulan pertama di bulan pertama, Nisan bulan pertama. Lalu ditambah 1 bulan di bulan kedua perjalanan, lalu ditambah beberapa hari di bulan ketiga. Jadi genaplah 50 hari yang artinya penta atau 50 ya. Semoga paham semuanya. Kalau tidak paham, silahkan streaming ulang 3 kali supaya paham. Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dulu ya, para rasul juga merayakan hari raya Pentakosta. Tapi yang diperingati adalah turunnya hukum Taurat, bukan seperti yang sekarang. Jadi ini harus dipahami. Ini tertulis di mana? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada saat para rasul berkumpul merayakan hari Pentakosta yang memperingati turunnya hukum Taurat kepada Musa, saat itu turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Tapi hal itu tidak mengubah arti hari raya Pentakosta yang sudah ada. Tapi kenyataannya apa?
yang terjadi sekarang. Arti dari hari raya Pentakosta itu diubah oleh doktrin gereja menjadi apa? Peringatan turunnya Roh Kudus. Sudah berganti ya. Dulu Paulus juga merayakan hari raya Pentakosta yang memperingati turunnya hukum Taurat, bukan turunnya Roh Kudus. Di mana menurut hukum Taurat, setiap laki-laki harus datang setahun 3 kali dalam setahun, yaitu saat Paskah, Pentakosta, dan Pondok Tahun, itu harus datang ke Yerusalem untuk melakukan ibadah. Tertulis di Kisah Para Rasul 20 ayat 16. Tadi kan Kisah Rasul berapa tadi? Kisah Rasul 2 ya, ini Kisah Rasul 20. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Di 1 Korintus 16 ayat 8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Artinya apa? Paulus juga merayakan hari Pentakosta yang dimaksud di Alkitab, yaitu memperingati turunnya apa? Turunnya apa? Hukum Taurat, bukan turunnya Roh Kudus, karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu tidak mengingini dia memiliki hari raya. Hari raya itu hanya milik Bapa Yahweh. Yang harus diketahui. Hanya hari raya roti tidak beragi. Itu pun Tuhan Yesus memperingatinya juga untuk mengenang Bapanya. Cuman dia saat itu ingin mempersembahkan tubuh dan darahnya menjadi perjanjian baru, maka hari raya roti tidak beragi juga menjadi hari raya untuk Tuhan Yesus. Lainnya hari raya untuk siapa? Bapa Yahweh. Yang kelima, hari raya Rosh Hashanah atau hari raya peniupan serunai atau tahun baru. Imamat 23 ayat 24. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Sukacita mereka saat ini, saat hari peniupan serunai ya, pesta tahun baru. Lalu hari yang ke-6, hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Ini adalah hari raya untuk memohon pengampunan dosa dari Elohim, dan kita harus berpuasa 24 jam. Tertulis di Imamat 23 ayat 27. Demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7 itulah hari pendamaian, haruslah itu menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Hari raya pendamaian adalah hari yang paling suci, hari raya yang paling suci dari semua hari raya. Yang dituliskan di hukum Taurat ya. Mengapa? Sebab di hari raya pendamaian, inilah imam besar sekali dalam setahun masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Suci dan mengadakan pendamaian antara Elohim dan manusia. Maka disebut yang paling suci. Karena kalau salah imam besar ada di dalam ruang Maha Kudus itu bisa mati seketika di sana. Kalau ada kesalahan di sana ya. Imamat 16 ayat 34. Inilah yang menjadi suatu ketetapan selamanya bagimu untuk mengadakan pendamaian atas Bani Israel dari segala dosa mereka sekali dalam setahun. Dan ia melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Tuhan kita, Yesus Mesias, disebut imam besar di Ibrani 8 ayat 1. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Penebusan dosa di Bait Suci dulu sampai sekarang dilakukan oleh Tuhan Yesus di surga. Yang melakukan imam besar waktu di Bait Suci, tapi di surga Tuhan Yesus kita yang merupakan imam besar bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dia menjadi perantara pada Bapa untuk penebusan dosa. Alkitab mencatat di Wahyu 5 ayat 6 sampai 9 bahwa Tuhan Yesus seperti anak domba yang disembelih dan membeli manusia bagi Elohim dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Inilah makna dari hari raya pendamaian di zaman ini, ya, digarisbawahi. Apa makna hari raya pendamaian di zaman ini? Adalah Tuhan Yesus menebus kita sebagai imam besar di surga. Saya bacakan Wahyu 5 ayat 6 sampai 9. Lihatlah di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah para tua-tua itu ada anak domba yang berdiri seperti telah disembelih, yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Itulah 7 roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Dia datang menerima kitab itu dari tangan kanan Elohim yang duduk di atas tahta. Ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua tersungkur di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa, yang adalah doa-doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan nyanyian baru sambil berkata, layaklah engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau sudah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Ini adalah hari raya Yom Kippur. Lalu yang terakhir adalah hari raya Pondok Daun. Imamat 23 ayat 34, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7, itulah hari raya Pondok Daun bagi Yahweh 7 hari lamanya. Tujuan diperingatinya hari raya Pondok Daun tertulis di Imamat 23 ayat 43. Imamat 23 ayat 43, agar seluruh keturunanmu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel untuk tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Yahweh Elohim. Hari raya Pondok Daun ini tidak usah saya sampaikan, terlalu panjang ya. Saya hanya mau sedikit ringkas bahwa seluruh hari raya yang dituliskan Bapak Yahweh itu untuk memperingati Bapak Yahweh saat membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Karena Bapak Yahweh itu membawa dengan tangan kuatnya untuk membawa bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dengan menunjukkan mujizat-mujizat yang besar, dan itu dilihat oleh seluruh umat manusia di bumi dan tertulis di firman dan dikenang sampai saat ini. Itulah tujuannya diadakan hari raya yang tertulis di Alkitab, maka supaya tidak dilupakan ya. Semoga dengan memahami tatanan peribadahan yang tertulis di Alkitab ini, kita semua mampu dan mau untuk melakukannya. Amin.